dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Mizanul I'tidal, Al-A'mas huwa Sulaiman ibnu Mihran huwa mudallis. Bahwa Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mas, kata Imam Adz-Dzahabi di tarjimahnya di Mizan I'tidal, dia mudallis. Idza qala haddatsana, dia Imam Al-A'mas, kita sering mengulangnya di Sahih Al-Bukhari, dia imam muhaddits dan imam Al-Qur'an. Maka di zamannya dia qurra, menjadi rujukan dari ilmu Al-Qur'an. Dan dari ilmu hadis dia imam muhaddits. Hafalannya sangat kuat. Dan qiraahnya dari Al-Qur'an sangat kuat. Maka sampai ulama mengatakan telah terkumpul kepadanya dua perkara yang agung, Al-Qur'an dan sunnah. Namun kenapa para ulama meninggalkan hadisnya? Apakah kembali kepada dhabt tadi hafalannya rusak? Tidak, imam hafalannya. Kedua, apakah adalahnya tidak punya? Dia seorang fasik atau dia kafir lah, atau dia mubtadi'? Tidak, dia bahkan ahli sunnah, dari imam ahli sunnah. Lalu kenapa para ulama meninggalkannya? Ini dia masalah yang perlu diperhatikan. Ada masalah yang keluar dari permasalahan al-adalah dan dhabt dan menyebabkan keburukan pada rawi. Pertama, at-tadlis. Maka seseorang dari rawi, dan ini sudah qada dan qadar, Allah menjadikan manusia berbeda-beda dan manusia tidak sempurna. Maka the perfect is Allah, kesempurnaan hanya ada bagi Allah saja. Maka sebagian dari a'imah seperti Imam Al-A'mash, imam dari Al-Quran qiraah di zamannya, dan imam dari hadis di zamannya, hafalannya kuat sekali, imam. Namun Allah menginginkan dia jatuh dalam perkara yang lain, agar manusia memang tidak sempurna. Seperti disebutkan di hadis, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu dalam keadaan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Al-A'mas disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, dia seorang mudallis. Idza qala haddatsana fala kalam. Jika dia mengatakan dari gurunya, meriwayatkan dari gurunya, haddatsana au akhbarana atau sami'tu, telah meriwayatkan kepadaku dan telah aku mendengar dari guruku, maka fala kalam, derajatnya langsung sahih hadis itu, bersambung. Walakin idza qala an au qala, namun jika melaksanakan periwayatan ghairu tasrih seperti lafaz qala fulan atau an fulan, fatatarraqa ihtimal at-tadlis wal inqita, maka bisa jadi Al-A'mas pada saat itu dalam keadaan mentadlis dan sanadnya terputus. Maka di sini menjadi nas bahwa seorang rawi mudallis jika tidak melaksanakan tasrih dari gurunya dengan menyebut aku mendengar dari guruku, aku meriwayatkan dari guruku, dengan riwayat istilah di muhaddisin hadatsana atau akhbarana atau sami'tu, maka seorang mudallis jika meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan lafaz ini tapi hanya dengan lafaz an-anah dinamakan, atau an-anan, yakni bahwa sungguhnya si fulan berkata atau qala berkata fulan, ini tidak diterima, dianggap sanadnya terputus karena dia mempunyai sifat mudallis. Dan apa itu sifat mudallis? Penyakit hati, yang mana dia tidak pernah mendengar dari gurunya, namun dia katakan dari fulan, padahal dia tidak mendengar. Maka oleh sebab itu orang-orang yang mempunyai sifat tadlis buruk di hatinya ini, meriwayatkan dari gurunya yang tidak pernah dia mendengar, kemudian mengatakan qala atau an dari, maka para ulama ahli hadis melihat, jika dia tidak mengatakan sami'tu, aku tidak akan menulisnya. Seperti yang dilakukan oleh Syu'bah ibnul Hajjaj, dia datang ke majelis Qatadah dan majelis para mudallisin di zamannya seperti Abu Ishaq As-Sabi'i dan Qatadah dan A'mash, maka dia
akan menulis Syu'bah ini jika mengatakan gurunya yang mudallisin tadi sami'tu atau akhbarona atau amba'ana. Jika tidak mengatakan yang demikian hanya dengan an ataupun qala, maka Syu'bah ibnul Hajjaj tidak mau menulis dari mereka. Maka kesimpulannya di permasalahan ini, ma yuntaqadu ala arwah fi ghairi adalah wadhabt, di sana ada perkara-perkara yang menyebabkan jatuhnya rawi yang tidak ada hubungannya dengan adalah dan tidak ada hubungan dengan ad-dhabt, hafalan. Pertama, at-tadlis. Maka seorang yang suka mentadlis itu dihukumi oleh para muhaddisin asalnya dibuang hadisnya. Asalnya tidak diterima sanadnya. Asalnya sanadnya itu terputus. Sampai kapan? Sampai dia mentasrih di riwayat yang lain. Ada di jalan yang lain dia mengatakan sami'tu fulan. Berarti di riwayat ini dia mendengar dari gurunya. Atau datang riwayat yang lain yang meriwayatkan dari jalan yang lain kepada gantinya rawi mudallis ini, maka akan diterima. Maka inilah keadaan yang pertama, at-tadlis. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, Al-A'mash jika mengatakan hadatsana tidak ada permasalahan. Namun jika dia mengatakan an ataupun qala, maka tidak diterima kecuali dari gurunya yang tiga. Kenapa dikhususkan dari gurunya yang tiga? Karena gurunya yang tiga ini dia termasuk asbatun nas darinya. Siapa saja? Pertama, Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai. Yang kedua, Abu Wa'il Syaqiq ibni Salamah. Dan yang ketiga, Abi Saleh Az-Zayyad As-Samman. Namanya Dakwan As-Samman Az-Zayyad. Maka ketiga rawi ini semuanya imam. Nah, Al-A'mash jika meriwayatkan dari tiga orang ini dengan an-anah, misalnya an Ibrahim ibni Yazid an-Nakhai, an Abi Saleh Dakwan As-Samman, an Abi Wa'il Syaqiq ibni Salamah. Meskipun dengan an-anah disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Adz-Dzahabi, ihtimal alat tisol, maka ihtimal dia bersambung karena dia min asbatin nas. Namun jika tidak menyebutkan selain dari tiga guru ini, maka menyebutkan an-anah menunjukkan dia dhaif, tidak mendengar, dihukumi dengan terputus sanadnya. Maka ini yang pertama, tadlis. Maka rawi-rawi yang dia imam dan siqah, hafalannya kuat, namun banyak mentadlis, dihukumi mudallis, tidak diterima hadisnya kecuali jika meriwayatkan haddatsana atau akhbarona. Maka jatuhlah Al-A'mash dan jatuhlah Qatadah dikarenakan ini. Dan antum tahu Qatadah imam muhaddis yang buta dari tabaqah tabi'i yang kecil. Setiap dia ke pasar dia akan menutup telinganya karena dia akan hafal apa yang diucapkan orang-orang di pasar. Maka saking kuatnya hafalannya, dia harus menutup telinganya agar tidak masuk kepada memori hafalannya. Namun didhaifkan di saat Qatadah meriwayatkan dari gurunya dengan an. Qala Qatadah misalnya an fulan, baik dari tabi'i ataupun kepada sahabi. Maka ini contoh dari mudallisin, dari an-anahnya Qatadah, Al-A'mash dan Abu Ishaq As-Sabi'i juga mudallis. Dan juga Abu Zubair yang meriwayatkan dari Jabir dan yang lainnya. Maka hukumnya didhaifkan selama tidak ada riwayat yang mentasrih dari periwayatannya. Nah, ini contoh bagaimana seorang rawi tidak masuk adalah dan dhabt, namun didhaifkan karena banyak at-tadlis. Dan yang kedua, kasratul irsal, banyak meriwayatkan al-mursal, di mana di sini masuk kepada celaan juga wa adamu intiqa asyuyukh, dan di sini dia tidak menyaring dari guru-gurunya. Seseorang rawi yang banyak meriwayatkan dari rawi-rawi yang pendusta,
rawi-rawi yang matruk, yang ditinggal hadisnya, maka dipertanyakan, ini gurunya kok orang-orang yang pendusta, orang-orang yang hafalannya sangat rusak, hancur hafalannya, matrukul hadis, dibuang hadisnya. Maka rawi yang banyak periwayatannya dari mereka bisa juga nanti dijauhkan. Kemudian berkata Asy-Syaikh, "Hei, bisa al-aslu asy-syar'i li'tibar al-adalah wa dhabt fi ruwah." Sekarang kita membahas tentang permasalahan mana dalil tentang permasalahan syarat diterimanya rawi itu harus mempunyai adalah dan al-dhabt. Pertama, dari Al-Qur'an pendalilannya, al-aslu fi i'tibar adalati rawi fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka yang pertama adalah dalil di Al-Qur'an di surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seseorang membawa khobar, fatabayyanu, agar kalian tabayyun, tidak langsung menerima khobar tersebut. Maka mana wajhu dalalah? Anal ayah nasun fi wujubi tabayyun wa tasabbut min haqiqati khobaril fasik. Maka di sini pendalilannya adalah kita, kata Allah, tidak menerima langsung khobar dari orang-orang yang fasik. Seorang pendusta berkata demikian, kemudian kita ambil khobarnya. Seorang yang fasik, yang memang dia itu dohir melaksanakan kefasikan, maka kita tidak menerima khobarnya pada dasarnya. Wal aslu fi i'tibar ad-dhabt al-hadis al-mutawatir. Maka kalau tadi pendalilan dari permasalahan tidak diterima khobar dari fasik, maka kalau fasik tidak diterima, min babil aula orang yang kafir. Dan tadi telah kita bahas, keluar dari adalah al-kafir dan fasik. Maka ini pendalilan tentang Al-Quran beristidlal permasalahan syarat dari adalah ayat ini. Maka tidak diterima khobar orang fasik dan orang kafir dari ayat ini. Lalu mana pendalilan tentang ad-dhabt? Seseorang harus mempunyai hafalan baru diterima. Rawi hadis ataupun kita para tulabul ilm tidak diterima khobarnya dai-dai kecuali di saat dia mempunyai syarat hafalannya kuat. Maka aslu fi i'tibar ad-dhabt li hadis al-mutawatir, telah datang hadis yang mutawatir. Maka di hadis al-mutawatir disebutkan nadarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha faruba hamili fikhin ghairi faqihin wa ruba hamili fikhin ila ma huwa afqah minhu. Dan di riwayat sami'a minna syai'an fabalaghahu kama sami'a. Maka di dalam hadis ini, hadis yang mutawatir, pujian Allah kepada mereka para muhaddisin dan kepada dai-dai ilallah dan para penuntut ilmu. Nadarallahu imra'an, Allah memuliakan orang ini di dunia dan di hari akhirah. Yang bagaimana sifatnya? Sami'a maqalati, dia mendengar hadisku, ucapanku. Para tulabul ilm zaman now dan para muhaddisin di zaman dulu dan para dai-dai di zaman now sama seperti ini. Dia mendengar hadis-hadisku, kata Nabi. Fahafidhaha, dan menghafalnya seperti kalian menghafal Sahih Al-Bukhari dan menghafal Al-Quran yang merupakan kalamullah yang diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka semua datangnya sumber dari Nabi. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis, wa wa'aha, dan memahaminya. Menghafal hadis di Sahih Al-Bukhari dan memahaminya, dan menghafalnya, wa addaha, dan menyampaikannya. Maka ini semuanya dalil. Dan di riwayat yang lain, sami'a mina syai'an fabalaghahu kama sami'a. Maka Nabi Muhammad mengatakan, nadarallahu imra'an, Allah akan memuliakan dan membahagiakan di dunia seseorang
yang sami amina syai'an, mendengar dari ucapan kami dan perbuatan kami dari sunnah-sunnah Nabi, fabalaghahu kama sami'a, dan dia mendengar dan menyampaikan apa yang dia dengar, tentunya dengan diamalkan juga. Maka ini menjadi poin pendalilan tentang syarat ad-dhabt. Maka seorang rawi disyaratkan mempunyai hafalan. Mana dalilnya ini? Allah akan mengangkat derajat seorang dan membahagiakan di dunia dan di hari akhirah bagi mereka yang mendengar ucapanku, hadis didengar, fahafidhoha, dan menghafalnya, fawa'aha, dan memahaminya, wa'adaha, dan menyampaikannya. Di riwayat ini, sami amina syai'an fabalaghahu kama sami'a, di mana dia mendengar dari hadis-hadisku dan mendengarnya dan menyampaikan sesuai apa yang dia dengar. Maka ini adalah pendalilan dari sunnah tentang ad-dhabt. Maka dari dua pendalilan di sini, al-adalah di Al-Quran tadi di surat Al-Hujurat, jika datang orang yang fasik memberitahukan khobar, jangan dulu dipercaya, harus diteliti khobarnya benar apa tidak. Ini menunjukkan bahwa syarat rawi harus mempunyai adalah. Orang fasik, pelacur memberikan khobar, pencuri memberikan khobar, penipu memberikan khobar, tidak diterima sama sekali. Karena akan merusak. Jika kita menerima khobarnya, pasti akan ada kesalahan. Karena dia orang yang fasik. Nah di sini min babil aula khobar orang yang kafir. Maka mempercayai khobar-khobar orang yang kafir itu akan menyengsarakan orang yang menerima khobar tersebut, terutama di zaman fitnah sekarang. Bagaimana media-media sosial, terutama media-media kafir, memutarbalikkan fakta tentang permasalahan Palestina dan sebagainya. Maka wajah pendalilan di sini tentang hadis bahwa ucapan fahafidhoha nasun alal hifd wa huwa yashmilul hifd fi sadr wa fil kitab. Maka wajah pendalilan hadis tadi, sami'a maqalati fahafidhoha, di mana seseorang mendengar ucapanku dan menghafalnya. Maka menghafal di sini kembali kepada dua, menjaga di sini kembali kepada dua, menjaga hafalannya di hati dan menjaga tulisan yang dia tulis dari hadis. Maka seorang thalabul ilm harus menjaga tulisannya. Kalau tulisannya tercecer, masuk kepadanya perkara yang tidak diinginkan, maka dia akan meriwayatkan berbeda dengan murid-murid gurunya yang lain. Maka dia akan didhaifkan. Seperti orang yang belajar dengan kita di sini, ada salah satu yang menulis salah karena dia ngantuk. Nah, seperti ini yang kita menulis ngantuk. Pas dia nanti menjadi ustadz meriwayatkan, beda semua dengan ustadz-ustadz yang lain yang dulu belajar kepada kita. Si Said ngomong demikian. Kok aneh ya ustadz ini yang satu? Si Said mengharamkan perkara demikian, padahal murid-murid yang lain dihalalkan perkara demikian. Oh, karena dia pada saat itu ngantuk. Menulis ngantuk. Bahwa Said berkata haram melaksanakan demikian. Yang lainnya tidak mengatakan demikian. Maka dia bisa didhaifkan. Maka di sini landasannya hadis tadi, dia mendengar dari gurunya dan menjaganya dengan hafalannya dan tulisannya. Ini wajah pendalilan. Dan ucapan wa qauluhu fabalaghahu kama sami'a nasun ala i'tibar ad-dhabt indal ada. Dan begitupun ucapan dan menyampaikan dari apa yang dia dengar, ini nas tentang permasalahan hafalan di saat menyampaikan. Maka hadis ini, ana hadal hadis qad warada bi alfad mutanawwi'ah tadullu ala annahu qad ruwiya bil makna wa dalika ahadu wajhil ada. Maka hadis ini telah datang dari berbagai riwayat yang semakna. Al-muadzin yu'adzin wa naktafi